Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5B, kelompok genetika, akan mempresentasikan judul materi kami mengenai genetika bakteri dan virus, serta genom prokariotik dan eukariotik dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sadam Hussein, MSc. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5B kelas 6, dengan saya sendiri sebagai moderator, Santi Puji Rahayu, NPM 15, kemudian Angelin Friska Alensi dengan NPM 37, Anissa Safira Herman Putri dengan NPM 60, dan Yohana Ainan Sari dengan NPM 72. Adapun poin pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi di siang hari ini adalah mengenai genetika bakteri, genetika virus, genom prokariotik, dan juga genom eukariotik. Untuk materi yang pertama yakni mengenai genetika bakteri. Genetika bakteri ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pada bakteri terdapat namanya genom bakteri, dan sebenarnya bukan hanya pada bakteri saja, namun pada makhluk hidup eukariotik juga terdapat namanya genom. Apa itu sebenarnya genom? Genom merupakan keseluruhan gen pada suatu organisme. Jadi ada dua fenomena biologi pada konsep hereditas atau yang disebut dengan pewarisan sifat, yakni yang pertama adalah hereditas yang bersifat stabil. Artinya, generasi berikut yang terbentuk nanti dari pembelahan sel itu mempunyai sifat yang identik dengan induknya. Sedangkan yang kedua ialah variasi genetik yang mengakibatkan adanya perbedaan sifat dari sel induknya akibat peristiwa genetik tertentu, misalnya pada mutasi. Jadi ini terdapat gambar kromosom ya, salah satu contoh dari bakteri. Jadi di sini ada bakteri, di dalamnya ada kromosom dan juga ada plasmid. Nah, mereka ini terpisah antara kromosom dan juga plasmid. Kita akan melihat perbedaan antara kromosom dan plasmid yang ada di dalam bakteri. Kromosom, gen bakteri terdapat dalam molekul DNA tunggal yang bersifat haploid. Bentuknya itu sirkuler, panjangnya kurang lebih 1 mm, beratnya 2 hingga 3% dari berat kering satu sel, disusun sekitar 4 juta kbb DNA. Makromolekul yang sangat banyak ini dikemas agar tidak berubah dalam bentuk supercoil, kurang lebih 70 hingga 130 supercoil domain. Sedangkan plasmid ini merupakan materi genetik dari luar kromosom atau yang disebut dengan ekstrakromosomal, tersebar luas dalam populasi bakteri, terdiri dari beberapa 100 kbb, beratnya kurang lebih 1 hingga 3% dari kromosom bakteri. Berada bebas dalam sitoplasma bakteri, kadang-kadang dapat bersatu dengan kromosom bakteri, dapat juga berpindah dan dipindahkan dari satu spesies ke spesies lain. Jumlahnya juga dapat mencapai 30 atau dapat bertambah karena mutasi. Selanjutnya, materi genetika bakteri yang kedua adalah rekombinasi genetika bakteri. Rekombinasi itu adalah perpindahan materi genetik pada bakteri, jadi bisa dikatakan sebagai transfer antar gen antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain, kemudian juga nanti dibantu oleh adanya plasmid, ya, karena pasti nantinya itu bisa dipindahkan atau berpindah tempat dari sel yang satu dengan sel yang lain, kemudian direkombinasi dan akan jelas menghasilkan variasi genetik. Ada 3 proses mekanisme dalam rekombinasi genetik. Yang pertama adalah transduksi. Jadi, transduksi ini merupakan DNA dari plasmid yang masuk ke dalam genom bakteriofag. Oleh bakteriofag, plasmid ditransfer ke dalam populasi bakteri lain. Kemudian transduksi biasa terjadi pada bakteri gram positif seperti Staphylococcus, tapi diketahui pula terjadi pada Salmonella. Proses dari mekanisme transduksi bisa dilihat pada gambar di samping, di mana transfer DNA donor itu diperantai oleh virus. Jadi transduksi dibantu oleh virus atau bakteriofag yang namanya kita lihat pada gambar. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi yang pertama adalah
adanya virus yang menginfeksi bakteri ini yang dinamakan dengan bakteriofag. Nah, bakteriofag ini nanti akan menginjeksi dari DNA seperti ini, seperti menempel, dan kemudian menginjeksi dan akan masuk fagnya itu ke dalam sel inang. Kemudian nanti DNA-nya akan semakin melakukan replikasi banyak di sini. Di satu sisi, saat melakukan replikasi di dalam DNA inangnya ini akan melakukan degradasi seperti muncul fragmen-fragmen. Nah, dari kedua sel yang ada di antara DNA fragmen dan fraga yang dihasilkan dari bakteriofag ini akan melakukan kombinasi. Kombinasi yang secara acak dan melakukan tranduksi, sehingga dia akan terbentuk seperti tranduksi fag dan menghasilkan bakteriofag yang baru. Kemudian lama-kelamaan selnya akan lisis dan mencari inang yang baru untuk menginduksi kembali sel-sel inang yang baru dan nantinya akan memulai seperti mekanisme awal seperti saat menginjeksi untuk menghasilkan rekombinasi dari sel yang baru. Kemudian rekombinasi genetika bakteri yang kedua adalah transformasi. Nah, pada transformasi ini, fragmen DNA bebas itu dapat melewati dinding sel dan kemudian bersatu dalam genom sehingga mengubah genotipnya. Hal ini biasa dikerjakan di laboratorium dalam penelitian rekayasa genetika, tapi dapat pula terjadi secara spontan meskipun dalam frekuensi yang kecil. Nah, gambar mekanisme transformasi pada rekombinasi genetika bakteri bisa dilihat pada gambar di samping ini. Bahwasanya transformasi ini adalah DNA bebas yang diterima oleh sel lain atau bakteri resipien. Jadi ada dua bakteri di sini, yakni sebagai donor dan satunya adalah sebagai resipien atau penerimanya. Bakteri donor atau bakteri yang kemudian nanti dia akan melakukan lisis karena pengaruh dari mekanik atau kimiawi, kemudian diekstrak DNA-nya akan diekspor dan akan terjadi muncul fragmen-fragmen yang akan menjadi fragmen dari DNA donornya dan bertemu dengan resipien sel. Tapi dia harus mempunyai kompetisi, yaitu kompetensi untuk si resipien dapat memodifikasi dinding selnya sehingga nanti bisa berikatan dengan fragmen DNA-nya. Jika nanti sudah berikatan, dia akan membantu mengambil dan mengoperasikan, yakni untuk bisa masuk ke dalam dan nanti akan lama-kelamaan melakukan rekombinasi antara DNA resipien dan juga DNA donor seperti pada gambar di samping ini. Dan kemudian akan berintegrasi atau bersatu antara si DNA fragmen dari donor dan resipien sel, dan itulah yang dinamakan dengan rekombinasi transformasi genetika bakteri. Kemudian rekombinasi genetika yang terakhir adalah konjugasi, di mana transfer unilateral materi genetik antara bakteri sejenis maupun dengan jenis lain dapat terjadi melalui proses konjugasi atau mating, disebut dengan kawin. Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor F yang menentukan adanya pilih seks pada virus bakterial tertentu. Kuman yang mempunyai pilih seks disebut kuman F+, dan melalui pilihnya materi genetik dari sel donor F+, termasuk plasmid DNA-nya dapat berpindah ke dalam sel resipien. Jadi, gen-gen tertentu yang membawa sifat resistensi pada obat itu bisa berpindah dari populasi kuman yang resistensinya ke dalam kuman yang sensitif. Dengan cara ini, sebagian besar dari sifat resisten obat itu bisa tersebar dalam populasi kuman dan menimbulkan apa yang disebut dengan multi-drug resistance. Nah, mekanisme konjugasi bisa dilihat pada gambar di samping, di mana konjugasi ini merupakan perpindahan gen dari kontak sel ke sel lainnya. Kita lihat gambar pada samping ini, terdapat sel F+ dan sel F-. Jadi untuk sel F+ ini dinamakan F+ karena dia merupakan bakteri yang mempunyai pilih seks. Pilih seks itu sebagai faktor yang nantinya membantu proses konjugasi atau pembuatan jembatan sitoplasma antara satu sel dengan sel lainnya. Jadi karena dia mempunyai faktor F atau pilih seks tadi, maka dinamakan sel F+ atau sel donornya. Dan faktor ini biasanya pada virus bakteri tertentu ya, karena yang mengandung pilih seks tadi. Sedangkan F- ini dia tidak mempunyai faktor
pilih seks, makanya ditandai dengan sel F- atau sebagai sel resipiennya. Dalam sel F+ terdapat plasmid F- yang nantinya plasmid ini mempunyai 2 untaian DNA dan dia akan masuk ke dalam sel resipiennya. Jadi DNA di sini untaiannya untaian ganda, kemudian strukturnya melingkar. Seperti ini, seperti pada gambar, dan kemudian nanti dia akan masuk ke bagian sel lainnya atau yang disebut dengan sel F-. Nah, untaian ganda ini bisa terpisah satu karena bantuan dari adanya enzim relaksase yang memutus sehingga untaiannya menjadi untaian tunggal dan masuk ke sel lainnya atau sel resipien. Nah, setelah ini nanti akan memasuki sitoplasma di sel resipiennya. Kemudian di sini DNA-nya akan membawa gen yang terkait fungsi khusus, yaitu sebagai resistensi terhadap zat antibiotik dan kemudian juga bisa mengkodekan suatu gen yang membawa sifat dari satu bakteri yang satu ke bakteri lainnya. Nah, nantinya di tahapan terakhir, sel donor ini maupun sel penerimanya akan sama-sama mengandung untaian tunggal dari si DNA-nya. Kemudian masing-masing DNA ini akan membentuk phase pada F- tadi dan kemudian beruntai ganda sama seperti plasmid F- yang ada di dalam sel F+. Lama-kelamaan akan terbentuk 2 sel F+ yang sama, di mana F-nya ini tadi kan mengandung plasmid F, jadi sama-sama berubah menjadi sel F+ dan juga kemudian jembatan konjugasinya juga akan terpisah menjadi 2 sehingga membentuk 2 bakteri yang sama-sama mengandung plasmid F yang disebut dengan sel F+. Setelah proses konjugasi selesai, kemudian sel resipien ini nantinya menjadi sel donor baru dan bersama-sama dengan sel donor yang lama mencari sel-sel resipien yang kemudian akan melakukan proses konjugasi juga seperti pada proses di awal. Kemudian materi yang ketiga di dalam genetika bakteri yaitu mengenai rekayasa genetik, di mana rekayasa genetik ini merupakan proses mengidentifikasi dan mengisolasi DNA dari suatu sel hidup, atau biasa disebut dengan suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan, melalui pencakokan gen atau rekombinasi DNA. Nah, rekayasa genetika pada mikroba bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja mikroba. Karena fungsinya rekayasa genetika ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja mikroba, di sini kita lihat contoh dari suatu rekayasa genetika yang biasa disebut dengan teknologi plasmid namanya. Nah, ini kita mengambil contoh dari proses pembuatan insulin yang dibantu dengan bakteri yang ada di dalam usus besar yang namanya adalah Escherichia coli. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di samping ini. Baiklah, itulah tadi mengenai materi genetika bakteri. Genetika virus ini akan dipresentasikan oleh rekan anggota dari kelompok 5 lainnya, yakni kepada Yohana Ainsari. Kepada Yohana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu materi tentang genetika virus. Virus merupakan genom yang terbungkus di dalam suatu lapisan pelindung. Virus terkecil memiliki diameter hanya 20 lebih kecil dari ribosom. Jutaan virus dapat dengan mudah menempati kepala jarum. Bahkan virus yang paling besar sekalipun suka dilihat dengan mikroskop cahaya. Virus bukan merupakan sel karena terdiri dari nukleus saja. Virus merupakan penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus di dalam lapisan pelindung dan di dalam selubung membran. Selanjutnya, San. Bentar ya. Selanjutnya yaitu struktur virus, yaitu ada yang pertama yaitu asam nukleat. Asam nukleat atau yang akrab disapa dengan genom merupakan makromolekul berisi materi genetik. Semua virus memiliki asam nukleat baik berupa DNA atau asam deoksiribonukleat ataupun RNA atau asam ribonukleat. 70% entitas virus di dunia merupakan virus RNA. Yang kedua yaitu
kapsid. Kapsid adalah selubung atau mentol protein penyusun virus yang terdiri dari subunit yang tersebut dengan kapsomer. Yang ketiga yaitu plat dasar. Plat dasar atau lempeng dasar adalah multiprotein tempat meletaknya serabut ekor virus, berfungsi membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Yang keempat yaitu serabut ekor. Virus memiliki ekor berbentuk serabut yang terbentuk dari serat-serat pelat dasar. Serabut ekorlah yang berfungsi melekatkan virus pada inang. Selanjutnya yaitu klasifikasi penggolongan virus. Yang pertama adanya asam nukleat RNA atau DNA, rantai tunggal atau ganda. Berdasarkan ukuran atau morfologi virus, sifat imunologi atau antigennya, kepekaan terhadap pengaruh fisik dan kimia, terutama kepekaan terhadap ether. Selanjutnya yaitu patologi anatomi termasuk pembentukan inclusion bodies. Yang selanjutnya yaitu sifat tropisme terhadap jaringan atau sel berdasarkan gejala kliniknya dan cara transmisi atau penyebaran alami. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan virus. Yang pertama tahap adsorpsi merupakan tahap penempelnya virion bagian reseptor sel inang dengan memakai serabut ekornya. Yang kedua yaitu tahap penetrasi, merupakan selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapasitas virus jadi kosing. Yang ketiga yaitu tahap sintesis, tahap pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat yaitu tahap pematangan. Tahap pematangan terjadi partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Yang kelima yaitu tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang baru. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup virus. Yang pertama siklus litik. Siklus litik adalah replikasi virus yang disertai matinya sel inang. Terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus. Maka tahap dari replikasi virus berlangsung cepat. Siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuknya anakan virus baru yaitu virion. Yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi saat sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Maka sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat berproduksi secara normal. DNA atau RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk propak, dan ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Apabila propak pada sel anak inang menjadi aktif, maka virus akan mengalami reproduksi secara litik. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yohana. Untuk materi selanjutnya yakni mengenai genom prokariotik yang akan dibacakan oleh Saudari Anissa Safira. Kepada Anissa Safira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu ada genom prokariotik. Jadi genom prokariotik itu merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti maupun organel bermembran di dalam selnya. Anggota dari kelompok prokariotik ini adalah organisme bersel satu yang mencakup bakteri dan ganggang hijau biru. Genom prokariotik ini lebih kompak dibandingkan dengan genom eukariotik. Selain itu, tidak mengandung spasi antar gen.
Selanjutnya itu ada struktur genom prokariotik. Jadi genom prokariotik ini terdiri dari satu atau lebih molekul DNA. Sederhananya mereka memiliki satu kromosom yang mengapung di sitoplasma. Selain kromosom tunggal, ada beberapa bakteri memiliki DNA ekstra kromosom yang disebut plasmid. Plasmid bukanlah DNA genomik, mereka adalah molekul DNA aksesori. Namun, plasmid memberikan keuntungan tambahan bagi bakteri seperti resistensi antibiotik, resistensi herbisida. Di dalam prokariotik ini juga memiliki materi genetik tambahan yang disebut juga dengan plasmid. Plasmid juga tersusun atas molekul DNA rantai ganda dan juga menyimpan sifat-sifat tertentu. Plasmid tidak menyimpan informasi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Plasmid itu menyimpan informasi tambahan seperti sifat-sifat yang menyebabkan bakteri tahan terhadap pengaruh antibiotik. Slide selanjutnya. Masih terkait tentang struktur genom prokariotik. Jadi, genom prokariotik ini mengandung urutan pengkodean atau ekson. Gen prokariotik ini adalah sebagai kelompok yang diatur oleh satu promotor. Dan juga kromosom tunggal ini berbentuk lingkaran dan bersentuhan dengan membran sel dari beberapa titik. Secara struktural, genom prokariotik ini lebih kompak dibandingkan dengan genom eukariotik. Slide selanjutnya. Jadi dalam genom prokariotik, jadi prokariotik itu merupakan kelompok yang selnya itu tidak memiliki kompartemen internal. Terdapat dua kelompok dalam genom prokariotik yang dibedakan berdasarkan karakteristik genetik dan biokimianya, yaitu yang pertama ada bakteri. Jadi termasuk di dalam kelompok ini adalah prokariotik umum seperti bakteri gram negatif, bakteri gram positif. Yang kedua itu ada archaea. Belum dipelajari secara luas dan intensif dan ditemukan pada lingkungan ekstrim seperti pada sumber air panas, kolam-kolam air asin, atau dasar danau anaerobik. Baik, itulah penyampaian tentang genom prokariotik. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Safira. Kemudian untuk materi yang terakhir, yakni mengenai genom eukariotik yang akan dibacakan oleh Saudari Angelin Friska. Kepada Angelin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada genom eukariotik. Eukariotik merupakan organisme yang memiliki oleh membran inti. Secara umum, sel eukariotik lebih kompleks. Eukariotik memiliki DNA berada di dalam nukleus. Ukuran molekul DNA yang menyusun eukariotik jauh lebih panjang dibandingkan ukuran selnya. DNA pada sel eukariotik dikemas dengan menggunakan protein histon. Selanjutnya, bisa dilihat ada gambar di samping itu ada gambar genom eukariotik. Selanjutnya, San. Ya, bentar Angelin. Bentar ya Angelin, share screen-nya agak macet.
Udah muncul kan, Angelin? Belum ada, baru ada. Selanjutnya ada struktur genom eukariotik. Genom eukariotik terdiri dari satu atau lebih kromosom DNA linear. Ukuran genom eukariotik jauh lebih besar daripada prokariotik. Strukturnya pun lebih kompleks dibandingkan prokariotik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar gen eukariotik, terutama sel-sel mamalia, bersifat diskontinu. Artinya, bagian-bagian sandi seringkali terpisah dan sekuens non-sandi. Bagian sandi pada gen eukariotik ini disebut ekson atau expressed sequence. Sedangkan bagian non-sandi disebut intron atau intervening sequence. Umumnya, intron memisahkan ekson menjadi bagian-bagian sandi yang memiliki domain fungsi yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya itu ada gambar struktur gen eukariotik. Bagian sandi ekson terpisah menjadi diselingi oleh non-sandi yang disebut intron. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Angelin. Itulah tadi presentasi kami mengenai genetika bakteri dan virus serta genom prokariotik dan juga eukariotik. Apabila terdapat kekurangan ataupun ada kata salah, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.